bukan mujizat. Memang mujizat perlu. Tapi yang penting sekarang kita bilang kita ini hidup dalam anugerah kasih karunia. Ya, semua hanya percaya hidup dalam anugerah kasih karunia. Makanya di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa itu maut. Kasih karunia itu hidup di dalam kekal. Makanya itu zaman sekarang di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 17 untuk dipelajari betul-betul. Sekarang ini dimaksud sekarang ini masa-masa yang sukar. Orang hanya dipentingkan diri sendiri. Ya. Orang hanya mencari hamba Tuhan yang enak di hati. Orang tidak peduli agama, tidak perlu gereja, tidak perlu perhatikan agama, pendeta, hamba Tuhan sekalipun. Padahal saya adalah hamba Tuhan. Saya sudah dibeli di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 kita dibeli sama Tuhan. Dan ayat pasal 7 ayat 23, saya sebagai hamba Allah jangan jadi hamba manusia. Ya. Jadi gini pertanyaan lagi tadi, kenapa di dalam 2 Timotius 3 tadi masa sukar? Kenapa suka? Ini bicara hidup di dalam kekekalan. Semua ingin kita mau bahagia sampai kekal. Jangan kita bahagia di bumi sampai 70 tahun, habis itu masuk neraka. Nah ini yang masalahnya di sini. Kenapa dibikin begitu? Karena kita manusia cinta tuh uang, bukan cinta Tuhan. Makanya di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, akar kejahatan adalah cinta uang. Ya, disinilah kita kebanyakan kita kumpul. Kita bisa menjadi berkat. Kita harus bisa di dalam Tuhan. Kita harus bisa berubah. Hidup kita berubah. Yang dulu sombong, yang dulu pelit, kita rubah semua hidupnya. Itu baru kita ada Tuhan. Kalau sombong masih sombong, pelit masih pelit, itu Tuhan. Makanya itu di dalam Ibrani 13 ayat 5, kamu adalah hamba Allah, jangan jadi hamba uang. Kalau kita menjadi hamba uang, kita celaka lah, neraka bagiannya. Karena kalau kita hamba Allah, pasti Allah menyertai kita. Allah tidak membiarkan kita, Allah tidak meninggalkan kita separuh-separuh. Kita dibawa sama Tuhan di dalam kemenangan. Yaitu ditulis di dalam Ibrani 13 ayat 5. Makanya itu kita di dalam Tuhan, kita harus bersatu. Apalagi baru dengar kita di poso hamba Tuhan dibunuh. Nah, saya mendengar ada hamba Tuhan di kota kecil, rumahnya digusur, nggak punya rumah. Nah di sini permulaan di dalam itu. Pertama sudah disediakan teman-teman, menyediakan, oke sudah sanggup sudah. Tapi ada satu orang batal. Saya sempat kecewa. Gimana kita harus kontrak rumah setahun? Kalau ada satu orang membatalkan, akhirnya saya hubungi teman-teman. Yang pertama adalah saya seiman, supaya saya tidak memalukan Tuhan. Kalau saya minta orang Buddha, orang itu malu saya. Habis gitu akhirnya ada teman saya anggapan orang Samaria. Saya mengeluh sama dia. Saya cerita ini, wah kok begitu orang di dalam Tuhan kok begitu. Akhirnya ya sudah, saya kirim 5 juta. Saya bilang puji Tuhan, saya bilang begitu. Orang Samaria itu ibaratnya di dalam Matius 27 ayat 32, Simon yang dipaksa oleh prajurit Romawi untuk memaksa pikul salib. Kita kadang-kadang memberi dengan terpaksa pun Tuhan tidak melupakan. Akhirnya teman saya ini telepon saya dalam seminggu, waduh saya dapat proyek besar. Sehari.
Ya, dia bilang, saya dapat proyek besar. Ini gara-gara apa? Saya memberi kamu 5 juta. Loh, itu bukan hamba Tuhan. Iya, kata Tuhan, itu hamba Tuhan. Jadi semua pekerjaan Tuhan itu nggak sia-sia. Hamba Tuhan tidak akan digeretakan. Seperti tadi di dalam Ibrani 13 ayat 5. Makanya itu kita janganlah mencintai uang. Di surga tidak perlu uang. Ya. Tuhan minta kesetiaan kita. Makanya itu saya bilang di dalam 1 Tawari 10 ayat 8 sampai 13. Saul dan anak-anaknya mati. Karena apa? Di ayat 13, karena Saul tidak setia di dalam Tuhan dan tidak hidup di dalam firman Tuhan. Dan dia Saul mencari peramal di Endor. Makanya itu jangan sekali-sekali kalau kita percaya Tuhan, sekali Tuhan tetap Tuhan. Tuhan adalah juru selamat. Tuhan adalah yang penolong kita. Tuhan adalah yang ajaib. Tuhan adalah yang maha tahu. Dia tahu keadaannya. Tuhan tahu keadaan saya. Kalau saya mengenai mujizat itu, waduh, saya bilang, kalau saya bilang mujizat aja, kalau kita nggak berubah hidup kita, apa artinya mujizat? Angin, hujan, panas, itu semua untuk orang berdosa pun menikmati. Itu mujizat juga. Makanya mudah sekali kalau kita berat mata, kita ada Yesus dalam kita harus berubah hidup kita. Kalau kita nggak mau berubah, kita nggak bisa berubah, minta Roh Kudus untuk berubah kita. Jangan lagi sekali kan mencintai uang. Uang tadi di dalam 1 Korintus 6 ayat 10, akar kejahatan adalah cinta uang. Ayat 11 dan 12 bicara, hai manusia Allah, rebutlah hidup kekal itu. Kita harus rebut, berjuang untuk melayani kita. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58, kalau kita melayani Tuhan, jerih payah kita itu tidak sia-sia. Tuhan pasti memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Kalau saya mengalami cobaan mata, saya bersyukur Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngambil, silakan aja. Tuhan tahulah keadaan saya. Saya ginjal saya rusak mau mati aja, saya Tuhan ampuni saya minta ampun. Mata saya itu juga melihatnya kemana. Ginjal saya mau dicuci darah, saya Tuhan ampuni, pasrah, tidak jadi. Tuhan pulihkan kembali. Kita hamba Allah milik Allah. Berarti Tuhan maha tahu, Tuhan tahu keadaan saya, keadaan segala. Jadi janganlah mempermainkan Tuhan, janganlah Tuhan dibuat murahan. Ya. Terus bersama Tuhan benar-benar percaya dan bertobat. Percaya tanpa pertobatan tidak ada gunanya. Jadi percaya, bertobat dan berubah hidup kita. Nah itulah baru kita akan mendapat hidup dalam kekekalan ini. Ya, kita nggak panjang, nanti mungkin Pak Tuhan memberikan sambungan masukan kembali. Saya pasal di dalam firman Tuhan, kalau kita melakukan firman Tuhan walaupun kecil, 2 ikan 5 roti pasti menjadi kita sama-sama. Terima kasih, Tuhan berkati.